Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa alihi wa ashabihil mujtaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanak la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'da. Para ahbab yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada Al-Fakir mengenai keutamaan surat Al-Kahfi untuk dibaca pada hari Jumat. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan oleh Kanjeng Nabi, di antara keutamaan surat Al-Kahfi jika dibaca pada hari Jumat, maka kata Kanjeng Nabi akan diberikan cahaya kepadanya, kepada pembacanya, mulai Jumat tersebut hingga Jumat yang akan datang. Berarti kan akan diberikan cahaya selama 1 minggu. Apa yang dimaksud diberikan cahaya? Kenapa itu khusus diberikan pada surat Al-Kahfi? Di dalam surat Al-Kahfi itu sebenarnya kalau kita teliti memiliki 4 sub bahasan utama. Jadi surat Al-Kahfi mulai awal ayat alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima, terus sampai akhir ayat apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dari sekian ayat surat Al-Kahfi itu mengandung 4 subbahasan utama. Pertama, bagian pertama dari surat Al-Kahfi itu menceritakan tentang 7 pemuda yang kisahnya masyhur, yang dia 7 pemuda orang yang beriman, dia dikejar-kejar oleh raja yang zalim, yang mengejar-ngejar, yang ingin membunuh orang-orang yang beriman. Kemudian bagian yang kedua adalah menceritakan tentang 2 orang yang bersaudara, yang satu kaya tapi sombong, sedangkan yang kedua miskin tapi tebal keimanan. Kemudian yang ketiga menceritakan tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam perguruan. Kemudian terakhir, bagian yang keempat adalah menceritakan tentang Dzulkarnain sebagai nabi yang memiliki kekuasaan dan jabatan. Kemudian di sela-sela kisah tersebut, di tengah-tengahnya, itu disebutkan kisahnya iblis. Nah, sekarang relevansinya apa sekarang? Dengan tadi konteks hadis bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan diberikan cahaya oleh Allah, nur pada hari Jumat tersebut sampai Jumat yang akan datang. Apa relevansinya? Apa kaitannya? Karena surat Al-Kahfi tadi dengan 4 bentuk kisah atau 4 bentuk subbahasan utama itu merupakan surah, bentuk-bentuk ujian semua. Jadi kisah yang pertama, kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang dikejar-kejar oleh raja, dia bersembunyi di gua. Itu adalah merupakan kisah bahwasanya 7 pemuda tersebut diuji oleh Allah dari sisi keimanan. Yang diuji adalah dari segi agama dan keimanan. Kemudian yang kedua, yaitu kisah tentang 2 orang yang bersaudara. Yang satu kaya tapi sombong, tapi yang satu miskin tapi tebal keimanan. Itu sebagai simbol ada orang yang kedua diuji oleh Allah dari segi penghidupan, dari segi harta, mata pencaharian. Kemudian yang ketiga tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam pencarian mencari guru. Ini sebagai simbol ada orang yang diuji oleh Allah dari segi ilmu, pengetahuan. Kemudian yang keempat yaitu kisah tentang Nabi Dzulkarnain, yaitu beliau sebagai seorang raja yang memiliki kekuatan. Ini sebagai simbol ada orang yang keempat oleh Allah, kategorinya diuji dari segi kekuasaan. Jadi siapapun kita adalah merupakan peserta ujian dari Allah dalam kehidupan 1 minggu. Itu kita adalah merupakan peserta ujian dari Allah, tidak lepas dari 4 kategori ini. Kalau tidak diuji agama, seperti yang dicontohkan dalam kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda tadi, atau diuji dari segi pencaharian, harta, seperti kisahnya dua orang yang bersaudara tadi, yang satu kaya tapi sombong, tapi yang satu miskin tapi tebal keimanan. Atau yang ketiga diuji dari segi ilmu pengetahuan. Ada orang yang diuji oleh Allah alim dan sebagainya.
Kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Atau yang terakhir masuk kategori orang diuji oleh Allah dari segi jabatan, diberi kekuasaan, diberi pangkat dan sebagainya, seperti kisahnya Nabi Dzulkarnain. Nah, terus di sela-sela tersebut kisahnya iblis. Ya, di dalam surat Al-Kahfi itu, di sela-sela 4 kisah tersebut disebutkan kisahnya iblis. Apa maknanya? Iblis itu juga diuji oleh Allah. Tapi seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, kalian ini wahai orang-orang yang beriman, kalian semua wahai umat manusia, sebagai peserta ujian dari Allah, jangan seperti iblis. Iblis ini adalah diuji juga oleh Allah, tapi dia gagal, tapi dia tidak lulus. Kenapa? Karena ketika dia diuji, dia tidak kembali kepada Allah, tapi justru dia kembali kepada dirinya, kembali kepada kesombongannya. Diuji apa? Untuk sujud kepada Adam. Yang diabadikan kisahnya ini dalam surat Al-Baqarah, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, terus kemudian diperintahkan ya untuk bersujud, fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Ini kan ujian. Diperintahkan untuk sujud ujian. Tapi ketika dia diuji Allah gagal. Kenapa? Karena dia tidak patuh. Sehingga dia menjawab ketika dia enggan bersujud, ditanya oleh Allah, kenapa wahai iblis kamu tidak mau untuk sujud kepada Adam? Allah sebenarnya lebih tahu. Tapi Allah di sini ingin memberikan kepada kita tentang pembelajaran, ya, tentang bagaimana kita berinteraksi. Lalu apa jawabnya dia? Qala ana khairum min. Aku lebih baik daripada iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Berarti dia akan mengembalikan ketika diuji gagal karena kembali kepada dirinya, kembali kepada kesombongannya. Sedangkan tadi kalau kita ingin sukses, maka contoh tadi 4 kisah di atas tadi. Yang pertama kisahnya Ashabul Kahfi, karena kembali kepada Allah, maka dia selamat. Ashabul Kahfi tersebut diberikan keselamatan oleh Allah. Yang kedua, kisahnya 2 orang yang bersaudara, yang miskin. Walaupun dia miskin, tapi dia kembalikan kepada Allah, ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, selamat dia dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya kan, diuji keilmuannya adalah selamat karena semua dikembalikan kepada Allah. Terakhir, Nabi Dzulkarnain juga demikian, dikembalikan kepada Allah sehingga beliau selamat dalam kekuasaannya. Maka uniknya surat Al-Kahfi nih, uniknya. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang setiap kisahnya, bahkan ada dalam satu ayat, itu ada kata Rabb lebih dari 1 kali. Coba, di dalam surat ini hanya dalam surat Al-Kahfi. Dalam satu ayat, ada yang kata Rabb itu lebih disebutkan dari 1 kali. Terkadang 2, bahkan ada yang sampai 3. Kenapa? Rabb itu artinya kan Tuhan. Artinya sebagai bukti, sebagai pembelajaran, bahwa kalau kita ingin lulus, maka kembalikan semua kepada Allah. Kita harus mengaku sebagai hamba Allah. Sampai iblis saja ya, iblis dia kan pernah nitip salam kepada Nabi Musa. Satu ketika kata iblis, Nabi Musa ini kan diantara nabi yang mendapatkan, adalah nabi yang mendapatkan gelar kalimullah, orang yang diberikan anugerah, ya berdialog dengan Allah. Satu ketika Nabi Musa mau berdialog, kata iblis, Musa, saya nitip salam ya untuk Allah. Salam apa iblis? Ya, nitip salam lah, saya ini ingin bertobat. Jadi dia bermaksud ingin bertobat dari maksiat yang dia lakukan, yaitu membangkang untuk bersujud kepada Adam. Kemudian disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah, walaupun Allah sebenarnya sudah lebih tahu di sini. Kata Nabi Musa, ya Allah, iblis menitip salam bahwa dia ingin taubat kepadamu. Lalu apa kata Allah? Wahai Musa, kalau iblis ingin taubat kepadaku, aku tidak keberatan untuk menerima taubat. Tapi sebagai kesempurnaan taubat dia, maka suruh dia sujud di pusara Adam. Jadi diperintahkan untuk sujud di pusara Adam. Karena dia dulu kan menolak untuk sujud ketika diperintahkan oleh Allah. Jadi sekarang sebagai kafarah dia suruh sujud di pusara Adam. Kemudian setelah Nabi Musa kembali disampaikan kepada iblis. Iblis, ini ada salam dari Allah. Allah tidak keberatan untuk menerima taubatmu, tetapi engkau harus sujud di pusara Adam. Karena dulu engkau adalah maksiatmu menolak sujud kepada Adam, maka sekarang oleh Allah sebagai kafarah, sebagai penghapusnya adalah engkau harus sujud di pusara Adam. Lalu apa kata iblis? Ya Musa, bagaimana sekarang? Aku akan sujud di pusara Adam, sedangkan Adam sudah jadi bangkai. Dulu saja ketika dia masih hidup, aku enggan bersujud, apalagi sekarang dia sudah mati. Akhirnya apa kata Allah? Wahai Adam, wahai Musa,
ketahuilah itulah yang menyebabkan iblis terhalang dari ampunanku karena kesombongannya. Dia diuji olehku, tapi dia kembali kepada kesombongannya sehingga dia tidak lulus di dalam menempa, di dalam mendapatkan ujian dariku. Nah, maka hikmah dari surat Al-Kahfi tadi, kenapa dalam 4 surah tadi, dalam 4 bentuk ujian, yaitu yang pertama, kita tidak akan lepas kalau tidak diuji agama, ya seperti kisahnya Ashabul Kahfi tadi. Atau yang kedua, kita diuji oleh Allah dari segi mata pencaharian, penghasilan dan sebagainya, seperti kisahnya 2 orang sahabat tadi yang akrab. Atau masuk kategori yang ketiga, kita diuji oleh Allah dari segi ilmu, seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Atau kita diuji oleh Allah masuk kategori yang keempat, yaitu kisahnya Nabi Zulkarnain, yaitu kategori jabatan dan kedudukan. Nah, kalau kita ingin selamat, jangan tiru iblis. Makanya di sela-sela ayat kisah tadi disebutkan iblis, karena iblis juga diuji oleh Allah, tapi dia gagal. Kenapa? Karena dia kembali kepada diri mereka sendiri, kembali kepada dirinya, kembali kepada kesombongannya. Kenapa saya sampaikan ini? Artinya di tengah ujian yang menimpa kita sekarang, menimpa umat manusia sekarang ini, kita semua memang diuji oleh Allah, maka jangan sampai seperti iblis tadi. Tapi jadilah ya seperti siapa? Seperti tadi 7 pemuda, kembali kepada Allah. Jadilah seperti yang kedua, yaitu orang yang 2 yang bersahabat, yang satu kaya, yang satu miskin, tapi yang kaya itu sombong, tapi yang miskin dia dengan kerendahannya kembali kepada Allah, dia selamat. Kemudian jadilah kita seperti Nabi Musa, Nabi Khidir, diuji dengan ilmu oleh Allah, tapi mereka kembali kepada Allah semua. Kemudian jadilah seperti Nabi Zulkarnain, diuji dengan jabatan, diberikan jabatan kekuasaan, tapi kembali kepada Allah sehingga mereka selamat. Jangan jadi seperti iblis. Maka di sela-selanya disisipkan kisah iblis tadi. Iblis juga diuji oleh Allah, tapi dia gagal. Kenapa? Karena kembali kepada diri sendiri, kembali kepada kesombongannya. Maka ini yang menjadi pembelajaran kepada kita. Kalau kita mendapatkan nur dari surat Al-Kahfi, sehingga kita dalam seminggu hari yang kita menghadapi ujian dengan 4 kategori ini, kita diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua oleh Allah diberikan kekuatan, diberikan kelulusan di dalam menjalani ujian kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fi dinina wa barakatan fi umrina wa sihhatan fi jasadina wa sa'atan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa syahadatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina wa 'afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.